Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabar baik kan? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk hari ini sudah siapkan entah untuk belajar? Hari ini kebetulan pelajaran bahasa Indonesia ya. Namun sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang surat. Sebelum kita lebih lanjut tentang surat, mungkin kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan surat atau pernah menerima surat. Mungkin kalian sudah tahu, oh saya dapat surat dari surat dari ayah, saya dapat surat dari teman. Nah itu yang dimaksud dengan surat. Namun lebih jelasnya ibu akan menerangkan apa sih pengertian surat itu sendiri. Surat adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan yang ditujukan kepada seseorang atau suatu instansi. Jadi surat itu suatu sarana ya, suatu sarana berbentuk tulisan untuk menyampaikan informasi kepada orang, seseorang atau suatu instansi. Itu yang dimaksud dengan surat. Nah, surat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah surat resmi, yang kedua surat pribadi. Terus sekarang ibu akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu apa sih yang dimaksud dengan surat resmi. Surat resmi yaitu surat yang berasal dari instansi tertentu yang berisikan tentang masalah kedinasan. Contohnya, kalian mendapat surat dari pemberitahuan, misalnya di sekolah mau mengadakan kegiatan renang. Itu kan kalian sudah pasti menerima suratnya. Itu termasuk surat resmi karena itu suratnya berasal dari suatu instansi. Instansinya apa? Ya instansinya itu sekolah. Itu yang termasuk dengan surat resmi. Terus kalau surat pribadi apa sih? Surat pribadi adalah surat yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dan sifatnya kekeluargaan, persahabatan dan perkenalan. Misalnya kamu tinggal di Ciputat, terus nenek kamu tinggal di Jawa. Kalau mungkin sekarang ya sudah jarang orang menggunakan surat karena sudah ada alat yang lebih canggih lagi daripada surat, yaitu misalnya telepon, ya video call lebih canggih lagi. Kalau dulu itu masih menggunakan surat, misalnya mau mengabarkan kalau kita nanti Lebaran akan pulang, misalnya. Nah, kita mengabarkan kepada nenek kita melalui apa? Melalui surat, ya. Melalui surat, kita nulis suratnya dulu, disampaikan kepada nenek kita yang ada tadi di luar kota. Nah, itu nanti jangan lupa kalau kita menulis surat nanti dikirim lewat kantor pos, Terus nanti jangan lupa juga harus harus dibubuhkan perangko supaya surat itu sampai kepada tujuan, kepada yang dituju ya, tempat yang dituju. Itu kalau kita menulis surat pribadi. Tapi kalau surat dinas biasanya surat dari misalnya dari sekolah
tidak perlu pakai perangko karena surat dari sekolah ditujukan kepada siswa. Siswanya itu yaitu ada setiap hari di sekolah. Nah, suratnya itu disampaikan untuk orang tua. Nah, tinggal dititipin dari siswa tersebut kepada orang tuanya ya. Jadi tidak perlu dibubuhkan perangko. Tapi kalau misalnya kita keluar kota, itu harus dibubuhkan perangko atau ke tempat lain yang biasanya tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung ketemu. Nah, surat pribadi itu yang berhubungannya dengan kekeluargaan, persahabatan atau perkenalan. Nah, ciri-cirinya kalau surat pribadi itu bahasanya bebas-bebas saja. Bahasanya yaitu bahasa tidak baku. Tapi kalau misalnya surat dinas itu bahasanya harus baku, harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Tapi contohnya seperti ini. Misalnya kita tinggal di Tangsel. Tangsel itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Terus keluarga kita ada di Jawa, tentunya memakai bahasa Jawa. Nah, supaya dia ngerti, kita juga harus menggunakan bahasa Jawa. Jadi itu namanya bahasanya tidak baku, terutama orang-orang yang pada nenek. Berarti kan kalau udah tua itu biasanya jarang yang bisa untuk bahasa Indonesia. Nah, itu tadi cirinya. Di antaranya yaitu kalau surat resmi menggunakan bahasa yang baku, tapi kalau surat tidak resmi itu boleh-boleh saja sesuai dengan bahasa daerah, boleh-boleh saja. Misalnya kertasnya juga boleh. Misalnya kita mau ngirim ke teman kita, pakai warna kesukaan warna kertasnya, ada yang warna pink, ada yang warna biru. Terus tapi kalau surat resmi tidak boleh ya, harus, dan kalau harus kertas yang putih. Tapi dan juga kalau surat resmi itu biasanya di atas itu ada cantuman tentang kop surat, yang misalnya kan sekolah MI Al-Falah biasanya di atasnya itu ada MI Al-Falah Ciputat, misalnya Jalan Musyawarah dan sebagainya, itu dah Tangsel. Tapi kalau misalnya surat pribadi itu tidak ada kop suratnya ya. Terus selanjutnya yaitu macam-macam surat resmi. Misalnya contohnya surat izin, surat panggilan kerja, surat lamaran kerja, surat pengangkatan karyawan, surat pemberhentian atau surat pemberitahuan dari sekolah. Itu termasuk surat resmi dan harus menggunakan bahasa yang baku. Sudah paham anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan Ibu sampai di sini sudah paham ya. Terus tugasnya untuk kalian, silahkan kalian membuat satu surat pribadi yang ditujukan kepada keluarga kita. Terus satu surat pribadi, dan yang kedua surat resmi yang isinya tentang pemberitahuan bahwa sekolah akan mengadakan lomba 17 Agustus. Silahkan dikerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.